Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya masih akan membawakan kisah Sudiro, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan wow, makin seru aja makin kesini ya kisah Sudiro ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi yang juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Wanadrikarma. Para penakluk Gerbang Sekawan Reksa. Kisah Sudiro. Gatra Prawira tidak menyangka jika separuh tubuhnya akan tenggelam di dalam tanah padat yang tiba-tiba saja melunak dan langsung menelannya. Tanah di tempatnya berdiri kini tampak hidup, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Dia menggulung dan menyerap tubuh Gatra Prawira dengan pelan tapi pasti, yang diiringi dengan serbuk-serbuk tanah bertebangan di udara, menciptakan siluet kabut coklat yang mengepung seakan menjadi tirai bagi panggung pertarungan itu. Gatra mencoba melepaskan diri, mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menahan tarikan bumi. Namun tanah itu bukan sembarang tanah. Dia mengandung energi dari elemen jagat atau bumi, yang merupakan kekuatan inti miliki jagat lara, yang bisa membaca arah gerak langkah dan niat seseorang bahkan belum dilontarkan dalam gerakan. Di sisi lain, Bolorejo dengan jubah hijaunya yang menyatu dengan nafas hutan tidak memberi ruang sedikit pun untuk keraguan. Dia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal fisik, tapi soal siapa yang mampu mendengarkan alam. Ketika Ki Jagat Lara muncul, Bolorejo tahu jika makhluk itu bukanlah lawan yang sembarangan. Sosok tua berbadan kecil namun bertulang batu dan berkulit tanah liat itu memiliki kekuatan unik serta kesaktian yang cukup tinggi. Hal itu terbukti. Serangan pertama Ki Jagat Lara bukan hanya cepat tetapi benar-benar tidak terduga. Namun Bolorejo yang merupakan pewaris kekuatan hutan Kramaseta bukan hanya sosok penjaga hutan dan petarung biasa. Dia adalah perpanjangan dari akar dan pucuk hutan gaib itu. Dalam satu lompatan, tubuhnya berubah, kulitnya seperti diselimuti lumut keras, matanya memantulkan warna batang pohon tua yang telah hidup ratusan tahun. Bolorejo bergerak seperti angin di antara akar-akar yang muncul dari dalam tanah. Serangan Ki Jagat Lara dibalasnya dengan ayunan lengan hijau yang menciptakan barikade akar dan ranting tajam yang menghantam balik dengan kekuatan alam liar yang tertata. "Apakah ini sambutan dari penjaga gerbang sekawan reksa?" ujar Bolorejo yang suaranya terdengar menggema. "Aku pikir penguasa tempat ini akan ramah, seperti pohon-pohon besar yang hidup di hutan Kramaseta," imbu Bolorejo yang seolah sedang mengejeki Jagat Lara. Tanah yang sebelumnya retak dan bergemuruh kini membeku dalam diam, seolah turut mendengar setiap kata yang diucapkan Bolorejo. Suara hutan di kejauhan pun meredup. Tidak ada bisikan dedaunan, tidak ada desir angin, seakan semuanya menunggu reaksi dari sosok tua bertubuh keras dan kering seperti batu itu. Ki Jagat Lara yang berdiri dengan mata terpejam dan wajah menghadap tanah perlahan membuka matanya. Sorot matanya dalam setenang batu karang yang diam-diam menyimpan riwayat ombak ribuan tahun. Dia tidak langsung menjawab, namun mengangkat tangannya, dan dari permukaan tanah di sekeliling mereka muncul barisan batu tinggi menjulang, membentuk lingkaran raksasa yang mengelilingi medan pertempuran. Ukirannya menggambarkan makhluk-makhluk penjaga bumi yang telah lenyap di telan tanah karena kesombongannya.
Kau pikir hutan hanya tentang pohon dan angin? Wahai penjaga Kramaseta, kau hanya mencintai yang hijau, tetapi melupakan akar yang menghujam dalam dan bebatuan tua yang menopang segalanya. Kalian, para penjelajah, sering datang dengan niat mulia, tapi membawa hawa keangkuhan yang sama, ujar Ki Jagat Lara dengan suara yang terdengar menggema. Perlahan-lahan, Ki Jagat Lara melangkah maju. Tanah di bawah telapak kakinya seperti berdenyut setiap kali dia menginjaknya, seolah setiap langkahnya membangunkan ingatan dunia yang lama tertidur. Aku memang bukan penjaga yang ramah. Aku adalah batu yang menunggu digali dengan ketulusan, bukan dipukul dengan ejekan. Gerbang ini bukan hanya ujian kekuatan, tapi penyingkapan niat sejati. Ibu Ki Jagat Lara dengan tegas dalam diam yang tegang. Bolorejo menatap lurus ke arah Ki Jagat Lara. Dia tidak gentar, tetapi kini tidak lagi dengan sikap menggoda. Ucapan penjaga itu seperti menghantam lebih dalam dari serangan apapun dan menyentuh kesadarannya bahwa kekuatan hutan Kramaseta tidak hanya soal tumbuh dan melesat, tapi juga tentang mendengar bisikan terdalam bumi, tentang merunduk pada yang tidak tampak di permukaan. Sementara itu, Gatra Prawira mulai menyadari bahwa dia tidak bisa sekedar melawan tanah itu dengan kekuatan kasar. Dia menggali kembali pelajaran lama tentang keseimbangan unsur, lalu mengatur energinya dan mulai menyalurkannya ke arah kaki yang masih berada di dalam tanah. Getaran ringan pun mulai menjalar melalui pori-pori tanah di sekitarnya. Kini dia mulai memahami jika tanah itu bukan menelannya untuk membunuh, tapi sedang menguji apakah dia pantas berdiri di atasnya. Dengan kesadaran itu, Gatra mulai melepaskan amarahnya. Dia menyatu dengan irama getaran tanah dan perlahan bagian tubuhnya yang tertanam mulai terangkat. Tubuhnya memancarkan cahaya kebiruan, kekuatan khas milik para pendekar yang menempati hutan dan alas keramat. Dalam satu hentakan, dia menciptakan pijakan dari dalam tanah itu sendiri, lalu membangun dasar baru yang lebih keras hingga akhirnya ia dapat berdiri lagi. Begitu Gatra Prawira berhasil berdiri tegak di atas tanah yang sebelumnya menjebak, dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai merasakan denyut kehidupan bumi yang kini tak lagi menghalanginya. Cahaya kebiruan yang menyelubungi tubuhnya mulai meredup, perlahan menyatu kembali dengan irama alam di sekitarnya. Angin kembali berdesir, namun kali ini terasa lebih pelan, sepertilah nafas alam yang baru saja menyaksikan sepotong keseimbangan yang kembali dipulihkan. Ning masih menyelimuti medan itu, namun bukan Ning yang menekan, melainkan Ning yang penuh perhatian, seakan seluruh elemen sedang menanti, mendengarkan, dan menilai. Maafkan aku, Wira, karena tidak sempat memberitahu jika ada serangan tiba-tiba, ujar Bolorejo kepada Gatra Prawira yang kini kembali berada di sampingnya. Tidak apa, Ki. Aku juga tidak mengira jika tanah yang kita pijak ini seperti memiliki kehendak sendiri, balas Gatra Prawira dengan tenang sambil terus menatap ke arah Ki Jagat Lara. Ki Jagat Lara kini terlihat berdiri di tengah lingkaran batu-batu raksasa. Pandangannya tajam menatap ke arah Gatra Prawira dan juga Bolorejo yang sepertinya sedang menakar kekuatan penjaga gerbang keempat di Wanadrikarma itu. Tidak ada senyum di wajah sangarnya dan sorot matanya tampak sangat tajam. Langit di atas kawan reksa mulai berubah warna, bukan karena senja, tapi karena sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pergantian waktu. Awan perlahan membentuk pusaran tipis di atas lingkaran batu, seperti tertarik oleh medan energi yang mulai bangkit dari sosok Ki Jagat Lara. Ki Jagat Lara mengangkat tangannya kembali yang membuat debu, dedaunan kering, dan pasir halus mulai menari, membentuk pola-pola spiral yang membingkai tubuhnya. Tanpa berkata apa-apa, dia menginjak tanah satu kali, dan takan itu seperti isyarat kepada alam bahwa ujian di tempat itu baru saja dimulai.
Bersama dengan itu, lingkaran batu yang mengelilingi mereka mulai menyala dari ukirannya, cahaya kuning kehijauan, seolah menampakkan kehidupan lama yang terperangkap dalam batu. Dari ukiran itu, perlahan muncul siluet-siluet makhluk lain yang wujudnya terlihat seperti manusia namun memiliki tubuh dari tanah yang terlihat kokoh. Namun dengan tatapan mata kosong, mereka keluar dari batu, bukan sebagai daging tapi sebagai bayangan hidup. Gatra Prawira merasakan tekanan udara di sekitar mereka berubah. Bolorjo juga sudah mengambil posisi bertahan tapi tidak menyerang. Dia tahu serangan saat ini bukanlah jawaban melainkan jebakan. Apa ini ujian berikutnya, Ki? Tanya Gatra Prawira perlahan sambil terus menatap makhluk-makhluk bayangan itu yang kini membentuk setengah lingkaran mengelilingi mereka. Bukan ujian, Wira. Ini adalah cermin. Sahut Bolorjo menjelaskan. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak, tapi mereka tidak menyerang secara membabi buta. Mereka bergerak seperti menirukan langkah Bolorjo, dan Gatra Prawira memantulkan gerak, menirukan gaya, dan menciptakan tarian pertarungan yang simetris tapi berbalik arah. Setiap langkah keduanya dibalas dengan gerakan yang sama, namun tidak dengan aliran energi yang keluar dari tubuh Bolorjo dan juga Gatra Prawira. Energi Gatra diserap oleh makhluk-makhluk itu dan dikembalikan dengan bentuk yang sama. Ini bukan pertarungan untuk menang, Wira. Gumam Bolorjo mulai memahami maksud sebenarnya. Tapi ini pertarungan untuk mengenal diri sendiri, imbunya dengan penuh keyakinan. Siapapun yang berdiri di gerbang ini harus terlebih dahulu mampu berdamai dengan bayangan mereka sendiri. Kalian tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika masih terbawa beban yang tidak kalian pahami, ujar Ki Jagatlara dengan suara yang menggema. Gatra menutup matanya sejenak, membiarkan tubuhnya tenang di tengah tekanan. Lalu ia membuka matanya, kali ini tidak untuk menyerang tapi untuk menatap sosok bayangan yang perlahan-lahan menyerupai dirinya. Dalam pantulan itu, dia melihat dirinya dengan sangat jelas. Amarah yang dulu pernah ia pendam, ketakutan yang selalu dia sembunyikan, dan ego yang kadang muncul dalam balutan semangat. Sekarang aku mengerti, Ki, ujar Gatra Prawira lirih. Bayangan ini memang bukan musuh. Ini adalah apa yang belum selesai di dalam diri kita, imbu Gatra Prawira lagi. Kalau begitu, mari kita selesaikan, Wira. Bukan dengan senjata, tapi dengan pengakuan, balas Bolorjo sambil melangkah maju dan berdiri sejajar dengan Gatra. Bolorjo berdiri tegak di samping Gatra. Tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan yang perlahan membaur dengan warna-warna alam sekitarnya. Dia memejamkan mata, membiarkan jiwanya tenggelam dalam irama hutan dan bumi. Dari kakinya, akar-akar halus tumbuh, menjalar ke tanah dan membentuk pola melingkar seperti mandala kehidupan. Akar-akar itu tidak mencekik, tidak juga menahan, namun menyentuh dengan lembut sosok bayangan Bolorjo seakan berkata, "Aku mengenalmu, aku menerimamu." Bayangan itu terdiam, gerakannya melemah, lalu perlahan tubuh tanah itu merekam menjadi debu lembut dan kembali larut dalam tanah tempat ia dilahirkan. Gatra Prawira mengikuti. Ia menyalurkan energi kebiruan dari keempat telapak tangannya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyentuh bayangan dirinya. Begitu jari-jarinya menyentuh dada sosok tanah itu, kilatan cahaya biru merambat cepat ke seluruh tubuh bayangan tersebut. Bukan cahaya panas, tapi seperti aliran air yang membasuh luka lama. Sosok itu pun bergeming, lalu pecah seperti arang kering yang terkena embun, lalu hancur perlahan menjadi serpian kecil dan lenyap tanpa suara. Sesaat setelah bayangan-bayangan itu sirna, lingkaran batu di sekeliling mereka pun mulai retak. Ukiran-ukiran tua di permukaannya bersinar untuk terakhir kalinya sebelum batu-batu tersebut pecah perlahan menjadi puing-puing dan meresap kembali ke dalam tanah seperti tak ingin menjadi beban masa depan. Angin kembali berembus lembut dan bersih, membawa harum tanah basah dan dedaunan segar. Langit di atas mereka tidak lagi muram, dan awan yang berputar kini memudar, membuka celah bagi cahaya mentari yang menyentuh kulit mereka dengan hangat yang menenangkan.
Ki Jagatlara berjalan perlahan mendekati mereka. Wajahnya tetap keras, tapi sorot matanya kini berbeda. Ada kedamaian yang tidak hanya mengukur kekuatan, tapi juga pengertian. "Gerbang ini telah menerima kalian," ucap Ki Jagatlara dengan tenang. Tidak semua yang datang ke tempat ini bisa berdiri di hadapan bayangan mereka sendiri dan memilih untuk menyentuh, bukan menaklukkan. Ibu sosok penjaga gerbang yang terlihat keras dan tegas itu, Ki Jagatlara pun kembali mengangkat tangannya, dan dari telapak tangan yang bentuknya seperti batu cadas itu muncul cahaya hitam pekat yang mengepulkan asap. Tidak lama kemudian muncullah sebuah batu hitam yang memendarkan energi hangat. "Lanjutkan perjalanan kalian dan serahkan batu ini kepada Ki Caturnaga," ucapnya singkat sambil memberikan batu hitam itu kepada Polorejo. Setelah mengatakan itu, Ki Jagatlara memutar tubuhnya lalu menatap ke arah utara tempat pepohonan tinggi menjulang dan kabut tipis mulai bergulung di antara batang-batang tuanya. "Berjalanlah ke arah utara dan kalian akan sampai di tempat Ki Catur berada," ucap Ki Jagatlara sambil kembali menoleh ke arah Bolorejo dan juga Gatrapawira. "Terima kasih, Ki," balas Bolorejo sambil menundukkan kepala seraya memberi hormat. Ki Jagatlara mengangguk pelan, membawa hembusan angin yang berembus lembut serta aroma tanah basah dan akar tua, seolah alam ikut memberi restu atas keberhasilan Bolorejo dan Gatrapawira dalam menaklukkan ujian yang ada di gerbang Sekawan Reksa. Sosok penjaga bernama Ki Jagatlara itu lalu melangkah menjauh tanpa suara. Tubuhnya perlahan membaur kembali dengan bumi, seperti ditelan oleh tanah yang telah lama menjadi bagian dari dirinya. Bolorejo menatap batu hitam di telapak tangannya. Meski berwarna kelam, batu itu memancarkan kehangatan, seperti menyimpan api yang tidak membakar, hanya memberi kehidupan. Di permukaannya terdapat guratan samar yang jika diamati lebih dalam menyerupai simbol aliran energi bumi dan langit yang berpaut dalam harmoni. "Ini bukan sekedar batu, Wira," gumam Bolorejo sambil terus menatap batu hitam itu. "Apakah batu ini semacam jimat kunci, Kirjo?" tanya Gatrapawira penasaran. "Sepertinya begitu, Wira," balas Bolorejo sambil menganggukkan kepalanya. Keduanya lalu berjalan menuju arah utara, menembus lebatnya hutan yang mulai dipenuhi oleh kabut halus setiap langkah mereka, seolah diiringi bisikan pepohonan dan gemuruh sunyi bumi yang dalam. Jalan di hadapan mereka tidak lagi berupa tanah datar, melainkan akar-akar raksasa yang menjulur dan membentuk jembatan alami di atas jurang hijau. Sesekali suara binatang gaib terdengar nyaring, namun tidak mengganggu, seperti pengingat bahwa mereka telah memasuki wilayah lain dari Wanadrikarma. Beberapa saat kemudian, jalan mulai menanjak, udara menjadi lebih dingin, dan kabut berubah lebih pekat. Di kejauhan, terlihat siluet bangunan dari batu, seperti kuil tua yang dibangun langsung dari gunung. Di kejauhan, terlihat siluet bangunan dari batu, seperti kuil tua yang dibangun langsung dari tubuh gunung. Di sekelilingnya berdiri patung-patung naga dari batu, masing-masing menghadap ke empat arah mata angin. Di tengahnya terdapat satu lapangan tanah kosong yang tampak seperti medan pertarungan kuno. Di sisi lain, Wanarupa yang berjalan seorang diri untuk menghadapi penjaga gerbang Sekawan Reksa yang lain kini dihadapkan di depan situasi yang sulit. Setelah dia menembus cahaya yang menyilaukan mata, tiba-tiba saja dia berdiri di tengah batu kecil yang hanya menopang kedua kakinya di tengah hamparan air tenang yang tampak seperti lautan. Tidak ada daratan sejauh mata memandang, hanya hamparan air yang memantulkan langit kelabu, dan Wanarupa hanya bisa berdiri di atas bongkah batu selebar tapak kaki, seolah setiap gerakannya akan menjatuhkannya ke dalam ketidaktahuan. Angin tidak berembus, air tidak bergelombang, hanya keheningan yang menimbulkan ketakutan.
Warna rupa mengedarkan pandangannya. Tubuhnya tetap tegak meski nafas mulai berat oleh ketegangan di matanya. Terpancar kesadaran jika ini bukan sekedar ujian fisik, ini adalah ranah ilusi nyata, ruang batin yang dilipat oleh kekuatan para penjaga gerbang sekawan resa. Warna rupa menarik nafas perlahan. Langit di atasnya putih keperakan seperti fajar yang tak kunjung selesai. Dia menoleh, tapi tidak ada arah untuk kembali. Di tempat itu, di atas dan di bawah serta kiri dan kanannya semua tampak sama. Tempat macam apa ini? Bisik lirih dalam hati. Tidak ingin berlama-lama di tempat yang sangat membingungkan itu, warna rupa pun langsung berubah wujudnya menjadi sosok Eyang Nagawana. Dengan dua sayap yang dimilikinya itu, dia mulai melesat ke atas untuk mencari jalan keluar dari sana. Begitu tubuhnya menyatu dalam wujud Eyang Nagawana, langit keperakan itu bergemuruh pelan, seolah merespon kemunculan sosok makhluk yang menjadi bagian dari kekuatan tertua rimba dan langit. Sayap besar berlapis sisik dan urat cahaya membentang dari punggungnya, memantulkan semburat putih kemasan yang menyilaukan. Dengan satu kepakan sayap, warna rupa melesat ke atas, menembus lapisan demi lapisan ruang ilusi yang terus berganti bentuk. Lautan air berubah menjadi gugusan bintang, lalu menjadi akar pohon yang terbalik, kemudian menjadi lorong cahaya yang tampak tidak berujung. Namun, semakin tinggi dia terbang, semakin dia menyadari jika tempatnya berada itu bukanlah ruang biasa. Ini adalah medan yang terbentuk dari pikirannya sendiri dan diperkuat oleh kekuatan penjaga gerbang. Setiap lapisan yang dia tembus tidak menjanjikan langit terbuka, melainkan membawa pertanyaan-pertanyaan baru tentang kekuasaan, tentang alasan dia mengemban kekuatan sebesar itu, dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Warna rupa mulai merasakan keganjilan yang menusuk ketenangan batinnya. Tubuhnya masih menjulang dalam wujud Eyang Nagawana, namun pikirannya kini diliputi kabut tipis ketidakpastian. Dia sudah menembus berlapis-lapis ruang, tapi tak satu pun memberi kepastian akan arah keluar. Setiap kali ia terbang lebih tinggi, ruang di sekitarnya justru semakin meluas, bukan menjauhkan langit, melainkan menghapus batas antara atas dan bawah, serta antara luar dan dalam. Gugusan bintang yang dilaluinya tadi kini tampak seperti mata-mata mengambang menatapnya dalam diam. Akar pohon yang semula terbalik kini menggulung seperti tangan raksasa-raksasa yang menggenggam ruang dan waktu di tempat itu. Apakah aku tersesat dalam diriku sendiri? Gumamnya pelan dalam hati, namun gemas suaranya terdengar berkali-kali lipat di sekelilingnya. Sayapnya mengepak perlahan, kini bukan dengan tenaga penuh, melainkan kehati-hatian. Dia mencoba berhenti sejenak, menggantung di tengah lorong cahaya yang seolah tidak mengenal ujung. Tapi saat dia berhenti, justru ruang di sekelilingnya mulai bergerak perlahan, tidak menyerang, namun memutar seperti pusaran air yang lembut namun kuat. Bagaimana mungkin makhluk sepertimu memiliki keberanian memasuki tempat ini? Ujar suara besar yang bergema di tempat itu. Warna rupa terdiam, bukan karena ia tak tahu jawabannya, melainkan karena pertanyaan itu terlalu dalam untuk dijawab dengan lisan. Dia menyadari bahwa setiap lapisan yang dia tembus tadi bukanlah penghalang, melainkan lapisan-lapisan pikirannya sendiri yang selama ini dikunci oleh kekuatan, bukan dihadapi dengan penerimaan. Apakah makhluk sepertiku tidak pantas untuk menuju ke gerbang Pancawilaga? Tanya warna rupa sambil terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Tidak berselang lama setelah kata-kata itu diucapkan oleh warna rupa, tiba-tiba semua bentuk di sekelilingnya mulai pecah seperti kaca yang retak. Lorong-lorong cahaya runtuh, akar-akar mencair, dan langit keperakan itu seperti dilipat oleh tangan tak kasat mata yang membuat warna rupa kini dikelilingi kehampaan yang sunyi.
Dia menggenggam erat dadanya sendiri, memejamkan mata, dan dalam sekejap tubuhnya mulai meredup dari cahaya Eyang Nagawana kembali menjadi dirinya sendiri. Bersama dengan itu, tempatnya berada pun kembali berubah. Dia kini berada di satu titik di mana cahaya dan kegelapan menyatu membentuk semacam pintu besar yang mengambang di hadapannya. Di depan pintu itu, tiba-tiba muncul sosok makhluk dalam bentuk manusia, namun makhluk itu tidak memiliki wajah. Hanya cahaya biru lembut yang mengalir di tempat matanya seharusnya berada, dan dari tubuhnya terasa kekuatan yang tidak menekan tapi menguji arah. Kau memanggil langit, padahal jawaban ada di kedalaman, ucap sosok itu dengan suara bergema. Maafkan aku, Ki Jalatirta, karena aku tidak menyukai air yang permukaannya tenang, balas Wanarupa sambil terus menatap ke arah sosok makhluk itu berada. Ternyata kau sudah tahu siapa penjaga tempat ini, balas sosok tanpa wajah itu dengan suara yang masih menggema. Ki Jalatirta tidak bergerak. Sosoknya tetap berdiri tenang di depan pintu besar yang memancarkan denyut antara terang dan gelap seperti nadi semesta yang bergetar dalam keheningan meskipun tidak memiliki wajah. Kehadirannya menyiratkan kebijaksanaan yang telah menunggu terlalu lama untuk diuji oleh mereka yang mengira bisa menaklukkan segala hal dengan kekuatan. Ketidaksukaanmu pada air yang tenang itu karena kau belum memahami bahwa di kedalaman yang diam justru menjadi tempat di mana badai itu berada, ujar Ki Jalatirta yang suaranya merendah seperti bisikan sungai yang mengalir di malam hari. Wanarupa menghela nafas. Tubuhnya masih membawa sisa-sisa panas dari wujud Eyang Nagawana, tapi jiwanya mulai menyentuh sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang selama ini dia hindari, yaitu kedalaman emosinya sendiri. Selama ini aku berpikir bahwa terbang adalah satu-satunya cara untuk menemukan jalan keluar. Aku lupa bahwa tidak semua pintu berada di atas ketinggian. Gumam Meliri dan terdengar jujur pada dirinya sendiri. Kau adalah makhluk yang kuat, Wanarupa. Tapi kekuatan tanpa kedalaman adalah pisau tanpa pegangan tajam, tapi akan melukai tangan sendiri, balas Ki Jalatirta yang membuat keadaan hening sejenak. Wanarupa pun melangkah maju, satu langkah kecil namun penuh makna. Dia tidak melangkah sebagai makhluk agung pewaris kekuatan Eyang Nagawana, tapi dia melangkah sebagai seorang pengembara batin yang kini memilih untuk masuk ke dalam, bukan hanya maju ke depan. Aku tidak tahu apa yang akan aku temui di balik pintu itu, tapi jika itu adalah bagian dari mengenal siapa diriku yang sebenarnya, aku siap, ujar Wanarupa dengan penuh keyakinan. Gerbang Sekawan Reksa bukan hanya tempat bagi yang kuat, tapi bagi mereka yang jujur pada luka mereka sendiri. Maka melangkahlah Wanarupa, bukan sebagai naga, bukan sebagai makhluk lain, tapi sebagai dirimu sendiri yang telah memilih untuk tidak lari dari ketakutanmu, balas sosok Ki Jalatirta dengan tegas. Pintu besar yang memisahkan Wanarupa dari tahapan selanjutnya perlahan-lahan bersinar, tapi bukan dengan cahaya yang menyilaukan, melainkan dengan cahaya yang hangat, seperti matahari pertama yang menyapa dedaunan setelah badai panjang. Di depannya terbentang antara terang dan gelap, serta antara keyakinan dan keraguan. Pintu itu tidak terbuka dengan kekuatan, tetapi dengan kerelaan. Wanarupa menatapnya sejenak. Di balik tubuh yang dulu selalu ia banggakan dengan kemampuan terbang, kekuatan naga, dan keberanian menghadapi bahaya, kini dia akhirnya menyadari bahwa yang paling sulit untuk dihadapi bukanlah musuh di luar, tapi dirinya sendiri yang tidak pernah ia ajak bicara. Wanarupa pun kembali melangkah, bukan dengan gemuruh langkah seekor naga agung, tapi dengan keheningan yang tenang seperti air yang akhirnya menerima bentuk dalam wadahnya. Saat dia melewati ambang pintu, ruang di sekitar kembali berubah. Kali ini tidak retak, tidak berputar, dan tidak menggulung seperti badai, tapi menyatu menjadi ruang hening tanpa batas, tempat semua pertanyaan menemukan diamnya masing-masing. Wanarupa tidak hilang, tapi malah menjadi lebih utuh.
Sementara itu, Ki Jalatirta hanya berdiri dalam diam, seperti air yang mengalir tanpa suara, namun memberikan kehidupan pada apapun yang disentuhnya. Suara terakhir bergema tidak untuk didengar Wanda Rupa, tapi untuk mereka yang suatu hari akan datang menghadapi bayangan mereka sendiri. Air tidak pernah menolak bentuk, tapi hanya yang berani menyelami, yang bisa benar-benar mengerti kedalamannya, ujar Ki Jalatirta penuh makna. Dengan tenang, Ki Jalatirta melangkah mundur dan tubuhnya mulai larut bersama aliran udara yang menyelimuti ruang antara terang dan gelap itu. Dia tidak benar-benar menghilang, hanya kembali menjadi bagian dari arus semesta yang diam-diam menjaga keseimbangan, seperti air yang kembali ke sungai setelah menetes di dedaunan. Ruang yang ditinggalkan Warna Rupa kini kembali sunyi, namun bukan sunyi karena kosong, melainkan sunyi karena telah terisi pemahaman. Di tempat itu, gema langkah terakhir Warna Rupa masih terdengar perlahan, seperti sisa riak pada permukaan danau yang baru saja disentuh angin. Tempat Warna Rupa melangkah kini terlihat seperti permukaan air yang tenang. Tidak ada angin, tidak ada suara, dan tidak ada bayangan. Namun perlahan tempat itu seperti terbuka kembali dan menunjukkan sebuah hamparan air yang sangat luas dan tidak berujung. Setelah jauh melangkah, tiba-tiba saja muncul cahaya yang menyilaukan mata, dan bersamaan dengan itu Warna Rupa melihat sebuah lingkaran besar di hadapannya, dan dari lingkaran itu muncul bayangan-bayangan hitam yang kemudian membentuk sosok dirinya sendiri. Satu sosok berdiri diam di depannya, lalu muncul lagi di sisi kanan, kiri, dan di belakangnya. Semua itu adalah dirinya, tapi bukan dirinya sekarang, melainkan dirinya yang pernah ada dan mungkin juga yang akan ada. Salah satu Warna Rupa yang berada di depan tampak gagah dan sombong, dengan tubuh menyala oleh kekuatan yang nagawana sepenuhnya. Yang lain tampak lebih muda, masih membawa luka di dada dan rasa kehilangan di mata. Di sisi kirinya, Warna Rupa tua yang berdiri tenang dengan rambut putih dan sorot mata yang telah letih namun bijak. Tempat ini bukan untuk melawan siapapun, gumam Warna Rupa yang kini mulai faham dengan apa yang sedang ia hadapi. Setelah itu, dia menatap sosoknya sendiri yang terlihat gagah dengan energi besar yang memancar dari tubuhnya. Warna Rupa tahu jika energi itu adalah energi sang naga pertapa milik Eyang Nagawana. Ya, aku pernah menjadi yang sombong seperti dirimu, ujar Warna Rupa dengan tegas. Aku juga pernah menjadi yang terluka seperti dirimu, ujar Warna Rupa lagi sambil memandang ke arah sosok yang lain. Dan aku pernah menjadi yang takut sepertimu, ucapnya sambil menunjuk sosok yang terlihat lebah. Lalu mungkin aku juga akan menjadi yang tua dan lelah sepertimu, imbunya dengan tenang. Kalian semua adalah bagian dari aku, dan tidak ada bagian yang harus disangkal, pungkas Warna Rupa sambil memejamkan kedua matanya. Perlahan, sosok-sosok yang menyerupainya itu pun mulai retak satu persatu, bukan hancur karena ditolak, tapi melebur ke dalam dirinya hingga menyisakan satu sosok Warna Rupa yang terlihat tua dan lelah yang tersenyum ke arahnya. Sosok itu melangkah maju hingga berdiri dengan Warna Rupa dengan jarak yang cukup dekat. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh, ujar Warna Rupa di hadapan dirinya sendiri yang terlihat tua. Memang seharusnya begitu, Warna Rupa, balas sosok tua itu sambil membuka telapak tangannya. Tidak lama kemudian, dari balik telapak tangan itu muncul cahaya kebiruan yang membentuk gelombang air. Namun perlahan-lahan gelombang itu menjadi tenang dan berubah menjadi sebuah batu kristal berwarna biru muda. Kau layak melanjutkan perjalananmu, Warna Rupa. Berikan benda ini kepada Ki Catur Naga jika kau bertemu dengannya nanti, ujar sosok Warna Rupa tua sambil memberikan batu kristal berwarna biru itu. Warna Rupa meraih batu kristal itu dengan dua tangan penuh hormat. Begitu jari-jarinya menyentuh permukaannya, batu itu langsung bergetar lembut, memancarkan suhu yang tidak dingin, tidak panas, namun mengalir seperti denyut hati yang hidup. Sekilas dia melihat pantulan wajahnya sendiri dalam permukaan kristal itu, namun yang dia lihat
lihat bukan hanya wajah, melainkan jejak perjalanan batin yang baru saja dia tempuh. Ki Catur Naga gumam pelan menyimpan nama itu dalam-dalam. Sosok tua yang menyerupai dirinya itu tersenyum tenang, namun kini perlahan-lahan mulai menghilang seperti kabut yang menyatu kembali dengan udara. Dan setelah sosok itu sirna, permukaan air di bawah kaki Wana Rupa mulai bergetar, tidak mengguncang dengan keras, tapi berdenyut seperti tanda kehidupan yang baru terbangun di depan Wana Rupa. Sebuah jalur cahaya mulai membentang. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Wana Rupa pun melanjutkan langkahnya perlahan-lahan. Jalur tempatnya berjalan kembali berubah dan kini terlihat seperti hutan lebat yang dipenuhi pepohonan besar. Di antara batang-batang pohon raksasa yang menjulang, cahaya langit menembus celah dedaunan menciptakan semburat warna emas yang menari di udara lembab. Aroma tanah basah dan daun yang membusuk perlahan menyapa indera penciuman Wana Rupa, menghadirkan kesan akan hutan yang sudah hidup jauh sebelum kehidupannya. Langkah-langkah Wana Rupa ringan tapi mantap. Dia tidak lagi berjalan untuk menaklukkan, tapi dia berjalan untuk mengalami. Setiap suara gemerisik, setiap bisikan angin yang menggesek ranting kini bukan sekedar latar, melainkan bagian dari percakapan antara dirinya dan alam. Tidak jauh di depannya, Wana Rupa melihat dua sosok yang melesat dengan cepat. Dari energi keduanya dia tahu jika mereka adalah Gatra Pawira dan juga Bolorejo. Tidak ingin membuang waktu, Wana Rupa pun langsung mengejar keduanya untuk dapat sampai di tempat yang menjadi tujuan mereka selanjutnya. Wana Rupa langsung membangkitkan energi dalam tubuhnya, bukan dengan gegap gempita kekuatan Eyang Nagawana, tapi dengan kesadaran yang tenang dan terarah. Jejak langkahnya ringan di atas tanah hutan, namun setiap pijakan membawa dorongan energi yang memecah angin. Cahaya tipis membungkus tubuhnya, menyatu dengan gerakan dedaunan dan bayang-bayang pepohonan raksasa yang mereka lewati. Di kejauhan, siluet Gatra Pawira dan Bolorejo tampak seperti kilatan di antara rimbunan. Energi mereka sudah banyak berubah, terasa lebih matang, lebih terfokus, seperti makhluk yang baru saja melewati gerbang penting dalam hidupnya. Wana Rupa mempercepat langkah, melompati akar-akar pohon raksasa dan membelah semak belukar tanpa menyentuhnya. Ketika jaraknya sudah cukup dekat, dia mengirimkan getaran energi kecil ke arah depan, semacam salam sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terhubung melalui medan batin yang sama. Bolorejo menoleh cepat. Setelah mengenali getaran itu, ia lalu memperlambat langkahnya sambil tersenyum kecil. "Kukira kau akan lebih lama di hadapan Ki Jalatirta Rupa," ujar Bolorejo sambil tersenyum. "Aku pun mengira begitu, Ki," saut Wana Rupa yang kini muncul di sisi mereka. "Tapi kadang semakin kau dalam semakin cepat kau mengerti." Bolorejo menyambut dengan anggukan mantap. Ketiganya kini melesat sejajar, menyusuri jalur hutan yang mulai memendekkan jaraknya dengan tempat yang mereka tuju. Pusat pancar sekawan reksa, tempat di mana Ki Catur Naga sudah menanti para pengembara yang ingin menaklukkan Wanadri Karba. Di sisi lain, di tempat yang menjadi simpul terakhir dari gerbang sekawan reksa, Sudiro telah lebih dahulu tiba. Ia duduk bersila di tengah lingkaran tanah datar yang dikelilingi oleh batu-batu pipi yang tersusun seperti serpihan waktu. Di atas kepalanya, langit begitu tenang, tidak gelap dan tidak terang, hanya teduh dan penuh makna. Tubuh Sudiro tidak bergerak sedikit pun. Nafasnya dalam, perlahan, dan menyatu dengan aliran udara yang mengelilinginya. Matanya terpejam, namun batinnya terjaga. Dia sedang tidak tidur, tapi dia terus menyimak suara bumi, desir angin, dan getaran langkah-langkah yang semakin mendekat. Di wajahnya tampak ketenangan yang bukan dibuat-buat, bukan karena ia sudah menang atas segala ujian, tapi karena ia telah menerima bahwa beberapa pertanyaan memang tidak butuh jawaban, cukup keberanian untuk mendengarkannya. Sesekali
Angin berputar pelan di sekeliling tubuhnya, membawa serpian dedaunan kering yang melayang perlahan lalu jatuh tanpa suara di hadapan Sudiro. Terbentang jalur cahaya samar yang belum sepenuhnya terbuka, jalur yang hanya akan menyala ketika 4 dari mereka telah berkumpul kembali. Lalu, tanpa membuka mata, Sudiro bergumam pelan, seolah menjawab sesuatu yang datang dari kejauhan. Akhirnya kalian mendekat. Semoga kalian datang bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga dengan hati yang tidak lagi menyembunyikan bayangan. Gumam Sudiro dalam hatinya. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya 4 kunci dari 4 penjaga di gerbang Sekawan Reksa berhasil didapatkan ya oleh Sudiro dan kawan-kawan. Dan di sini bagaimana selebihnya itu hanya satu ya pertarungan ya antara Warna Geni dengan Api Cakraweningnya. Sisanya Warna Rupa, Sudiro, terus juga Gatra Pawira itu hanya dengan ini ya permainan ilusi. Jadi ini hanya ilusi ya. Jadi hanya satu pertempuran yang terjadi, selebihnya hanya ilusi, permainan otak, penerimaan takdir ya, apapun penerimaan diri dari bagian diri yang jelek. Wah, ini dalam juga sih maknanya sih kalau menurut saya ya. Bagaimana kita harus menerima sisi yang baik dan buruk dari diri kita sendiri. Keren banget kisahnya. Ditunggu lagi di gerbang kelima buat Mas Untung, jangan lama-lama ya untuk kelanjutannya dari Sekawan Reksa menuju ke gerbang kelima. Jadi gerbang Sekawan Reksa itu kan berarti kawan itu 4 ya. Kalau gerbang kelima nanti berarti panca nih pastinya ya. Oke, buat Mas Untung ditunggu, nggak pakai lama kisah kelanjutan dari Sudiro, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah setia untuk hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.